والله تحية لهم صحيح. Mengungkap keberadaan pasukan Hamas telah menjadi tantangan besar bagi Israel sejak perang di Gaza meletus pada Oktober 2023. Namun pada momen gencatan senjata, ratusan pasukan Hamas yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam muncul dengan sendirinya. Dikutip dari Anadolu Agency, pasukan Hamas dapat dengan mudah dikenali dengan mengenakan penutup wajah serta ikat kepala berwarna hijau. Selain itu, mereka juga mengenakan seragam militer, rompi, dan menenteng senjata. Momen ini terlihat saat Hamas mengantar 3 sandera Israel ke lapangan Saraya, kota Gaza, pada Minggu 19 Januari untuk selanjutnya diserahkan ke Palang Merah. 3 sandera tersebut adalah Romi Gonen, Emily Damari, dan Doron Steinbrecher. Selama ini Israel menganggap Hamas sebagai kelompok radikal sehingga berambisi untuk melenyapkannya. Ambisi inilah yang membuat peperangan berkecamuk di jalur Gaza, Palestina. Namun dalam berbagai serangan, seringkali warga sipil yang justru menjadi korban. Hamas sendiri diketahui punya terowongan bawah tanah yang panjangnya mencapai ratusan kilometer. شرقا وحتى شعوب المغرب العربي غربا ومن كافة شعوب أمتنا الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا. Kejahatan di Gaza akhirnya terwujud setelah perang Israel dan Hamas berkobar selama 15 bulan. Hamas pun menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan termasuk kepada Indonesia. Dikutip dari Al-Mayadin, hal itu disampaikan juru bicara sayap militer Hamas, Brigade Al-Qassam Abu Obeidah. Dalam pidato resminya pada Minggu 19 Januari, ia menyebut nama Jakarta sebagai representasi rakyat Indonesia. Obeidah mengklaim pihaknya mendapat dukungan dari berbagai penjuru agar terus berjuang melawan pendudukan Israel. Dukungan itu terutama datang dari umat Islam yang sama-sama menginginkan Palestina merdeka. Obeidah menggambarkan banyaknya dukungan itu mulai dari Teluk Arab di timur hingga Maghrib Arab di barat. Kemudian umat Islam di Tangier, Maroko hingga Jakarta, Indonesia. Adapun gencatan senjata di Gaza resmi berlaku mulai Minggu 19 Januari pukul 11:15 waktu setempat. Momen ini dimanfaatkan oleh warga Palestina untuk pulang ke rumah setelah setahun lebih mengungsi. Selain itu ada pula pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina. وتلقينا ولا زلنا نتلقى في كتائب القسام ملايين رسائل الدعم والإسناد والتأييد بل والتحرك للقتال معنا وطلبات الانخراط والتجنيد في أي جهد ممكن مضاد للعدو من كل شعوب أمتنا بلا استثناء، من شعوب الخليج العربي شرقا وحتى شعوب المغرب العربي غربا ومن كافة شعوب أمتنا الإسلامية من طنجة إلى جاكرتا. كما نحيي كل أحرار العالم الذين تظاهروا بالملايين في آلاف الميادين حول العالم ولا يزالون لأكثر من 15 شهرا. Pasukan keamanan yang dikelola oleh Hamas telah dikerahkan ke seluruh jalur Gaza, Palestina. Pengerahan ini dilakukan setelah gencatan senjata dengan Israel mulai berlaku pada Minggu 19 Januari kemarin. Dikutip dari Anadolu Agency, jumlah pasukan keamanan yang dikerahkan mencapai ribuan personel. Mereka terlihat mengenakan seragam dengan logo polisi dan menenteng senjata. Pemandangan semacam ini dapat ditemui di seluruh jalur Gaza, terutama di jalan-jalan kota. Mereka ditugaskan untuk menjaga keamanan masyarakat, serta memfasilitasi distribusi bantuan kemanusiaan. Tugas lainnya adalah membuka jalan dan memulihkan layanan di Gaza yang hancur selama perang. Otoritas tempat mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah Palestina guna memastikan kehidupan kembali normal. Adapun gencatan senjata di jalur Gaza terbagi dalam 3 tahap. Untuk tahap pertama akan berlangsung selama 42 hari, mencakup pertukaran sandera Israel dengan sejumlah tahanan Palestina. Presiden Rusia Vladimir Putin mengucapkan selamat kepada Donald Trump yang baru saja dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Pelantikan Trump berlangsung di gedung Capitol Washington DC pada Senin 20 Januari kemarin.
Dikutip dari RT, Putin menyambut baik keinginan Trump memulihkan kontak langsung dengan Rusia yang selama ini terhenti di pemerintahan Joe Biden. Ia menegaskan bahwa Moskow tidak pernah menolak dialog dengan Washington dan selalu menyatakan siap berurusan dengan Amerika siapapun presidennya. Putin juga mendengar bahwa Trump menekankan pentingnya upaya untuk mencegah Perang Dunia Ketiga terjadi. Trump telah berulang kali menyatakan niatnya agar terlibat pembicaraan dengan Putin, khususnya untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Pekan lalu, ia mengumumkan rencana untuk menemui Putin sesegera mungkin setelah dilantik. Namun, setiap pertemuan langsung antara dua pemimpin negara biasanya didahului dengan pembicaraan via telepon. Rusia telah berulang kali mengisyaratkan kesiapannya untuk berkomunikasi dengan pemerintahan Donald Trump. Namun belum ada rincian pasti tentang kapan atau di mana pertemuan akan berlangsung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.